Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, stambuk C20118486. Saya Fini Anissa dengan stambuk C20118303. Nama saya Indah Lestari, stambuk C20118496. Nama saya Rusmita Tansili dengan stambuk C20118440. Saya Yusril, stambuk C20118336. Saya Ilma, stambuk C20118333. Nama saya Nur Hikmah, stambuk C20118310. Nama saya Fitri Damayanti, stambuk C2011185157. Saya Mentari Putri Diapati, stambuk C20118337. Ani Putri Dianti, stambuk C20118312. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM C20118302. Saya Dewi Mutiaranti, stambuk C20118339. Saya Rafi Rizkyadi, stambuk C20111853. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi itu terbagi atas dua bagian, yaitu keputusan dan pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Baiklah, yang kedua, pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, menambahkan bahwa terdapat beberapa dasar pengambilan keputusan. Untuk dasar-dasar pengambilan keputusan itu, pertama ada intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi itu, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan pada perasaan yang mana sifatnya subjektif. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Antara lainnya, pertama, untuk kelebihannya, yaitu waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan itu relatif lebih pendek, dan kemampuan mengambil keputusan dari pengambilan keputusan akan sangat berperan. Oleh karena itu, perlu dimanfaatkan dengan baik. Untuk masalah yang sifatnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan keputusan secara umum. Selanjutnya, untuk kelemahannya. Pertama, ada keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan itu sering kali diabaikan dan sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Selanjutnya ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman adalah pengambilan keputusan yang didasari oleh pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, pengambilan keputusan Penjelasan dari teman saya mengenai dasar pengambilan keputusan, yang mana ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap orang yang memiliki kedudukan lebih rendah. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yang mana segi positif pengambilan keputusan berdasarkan wewenang yang pertama adalah kebanyakan penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan secara sukarela maupun secara terpaksa. Yang kedua, keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, memiliki otentisitas atau otentik. Terus, segi negatif dalam pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Yang pertama, dapat menimbulkan rutinitas. Yang kedua, mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Yang ketiga, sering melakukan permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Nah, yang terakhir ada rasional. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat menghasilkan kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa hal dalam pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Yang pertama adalah kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternatif, referensi yang jelas, dan hasil yang maksimal. Kelas saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengambilan
pengambilan keputusan. Di dalam sebuah organisasi, jenis-jenis pengambilan keputusan dapat digolongkan berdasarkan berapa banyaknya waktu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Secara garis besar, pengambilan keputusan ini terdapat dua jenis. Yang pertama, keputusan secara rutin, dan kedua, keputusan tidak rutin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keputusan secara rutin. Keputusan secara rutin ini bersifat rutin dan berulang-ulang, serta biasanya terlatih dikembangkan untuk mengendalikannya. Sedangkan keputusan yang tidak rutin ini adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin, berarti tidak dapat dikendalikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 6 poin dan saya akan menjelaskan 3 poin, dan 3 poinnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini 3 poin yang saya maksud yaitu pertama faktor fisik, kedua faktor emosional, dan yang ketiga faktor regional. Nah, untuk faktor pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik di sini dimaksud didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh seperti rasa tidak nyaman atau tidak nikmat. Baik, di sini akan saya jelaskan apa maksud dari rasa tidak nyaman atau rasa yang kurang serak begitu yang diterima pada saat kita mengambil keputusan. Pada saat kita mengambil keputusan dengan informasi yang minim, maka akan banyak sekali keluhan dari teman-teman kita atau merasa tidak nyaman atas keputusan yang kita berikan. Baik, saya akan masuk ke poin kedua yaitu emosional. Di dalam emosional ini dimaksud didasarkan pada perasaan atau sikap orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Pada saat kita mengambil keputusan, apabila keputusan itu tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai rencana yang kita sudah tentukan, maka tentu akan ada perlawanan dari teman atau kelompok kita. Dia akan bertanya, keputusanmu itu tidak sesuai dengan yang sudah diberikan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebagai anggota. Seperti itulah. Dan poin yang ketiga yaitu faktor rasional. Faktor rasional yang dimaksud di sini adalah didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensi. Pada saat kita mengambil keputusan, tentu kita harus mengumpulkan informasi-informasi dari teman, anggota, dan dari organisasi lain. Yang kedua, memahami situasi. Apakah situasi ini bagus saat kita mengeluarkan suatu keputusan tersebut, dan memahami kondisi dari anggota kita, kondisi diri kita, dan kondisi juga dari organisasi kita, agar tidak ada kesalahan pada saat kita pengambilan keputusan. Dan materi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jadi di materi ini ada 6 poin yang ada berkaitan dengan materi ini. Poin yang pertama 1 sampai 3 itu sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya cuma membahas materi kelanjutan dari apa yang telah disampaikan. Jadi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu yang berkaitan dengan poin 4 sampai poin 6. Oke, untuk poin pertama itu yang berkaitan dengan masalah praktikal. Jadi praktikal itu didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakannya. Jadi praktikal itu didasarkan pada keterampilan. Jadi untuk pada faktor praktikal ini dia lebih ke penilaiannya lebih ke keterampilan individual seseorang. Jadi seseorang akan melihat potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindaknya. Oke, selanjutnya itu yang berkaitan dengan masalah interpersonal. Jadi kalau interpersonal sendiri itu berpengaruh pada jaringan sosial yang ada. Jadi misalkan hubungan antara satu orang ke orang yang lain dapat dipengaruhi oleh jaringan sosial ataupun media sosial, misalkan televisi ataupun internet. Oke, selanjutnya yang terakhir itu yang keenam yang berkaitan dengan spiritual. Jadi spiritual ini didasarkan pada lingkungan sosial
sangat bergantung pada struktur ini. Jadi dia dapat dikatakan sangat berpengaruh agar poin yang tren ini berdasarkan strukturnya itu memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Jadi pada poin terakhir ini dia lebih ke lingkungan sosial dan ekonomi politik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang baik. Saya akan menjelaskan implikasi manajerial. Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendapatkan hasil keputusan tersebut diperoleh melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dan dengan cara manajerial yang tepat. Di sini ada 4 implikasi manajerial dan saya akan menjelaskan gaya direktif. Gaya direktif itu adalah suatu gaya pengambilan keputusan dengan ambiguitas atau ketidakjelasan yang rendah dan cara berpikirnya yang rasional. Dan terkadang gaya direktif itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama itu cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematif dalam memecahkan masalah. Dan yang kedua itu berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih cepat. Yang ketiga cenderung berfokus jangka pendek. Dan yang terakhir itu gemar menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol secara umum, menggambarkan kekuasaan yang otoraktif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai implikasi manajerial. Yang kedua yaitu gaya analitis. Adalah suatu gaya pengambilan keputusan dengan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas atau ketidakjelasan dan cara berpikirnya rasional. Kemudian hasil keputusan didasarkan atas inputan hasil analisis. Kemudian lebih banyak mempertimbangkan beragam informasi dan alternatif dibandingkan gaya direktif. Kemudian pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu yang agak lama dan menggambarkan pemimpin yang otokratik. Yang ketiga yaitu gaya konseptual. Adalah suatu gaya pengambilan keputusan dengan toleransi yang tinggi untuk ambiguitas atau ketidakjelasan dan cara berpikir intuitif yang tinggi juga. Kemudian memecahkan masalah dengan pandangan yang luas, suka mempertimbangkan banyak hal dan kemungkinan masa depan, melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi dan banyak menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan. Kemudian berani mengambil resiko dan seringkali menemukan solusi yang kreatif dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang implikasi manajerial, yaitu yang keempat, gaya perilaku. Gaya perilaku adalah suatu gaya mengambil keputusan dengan toleransi yang rendah untuk ambiguitas atau ketidakjelasan dengan cara berpikir intuitif yang tinggi, seperti cenderung bekerja dengan orang lain, kemudian suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa depan, kemudian berani mengambil resiko yang seringkali menemukan solusi kreatif, dan yang terakhir ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Di sini saya akan menjelaskan segi negatif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Yang kedua, sulit mencari alat pembanding sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Yang ketiga, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Dan yang terakhir, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman itu sangat penting karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang basis pengambilan suatu keputusan. Yang pertama itu keyakinan. Di mana suatu keyakinan diperlukan dalam suatu keputusan agar terbaik setelah diperhitungkan dan dianalisis faktor-faktor internal dan eksternal serta dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Kedua, intuisi. Di mana suatu dalam intuisi ini melihat kerincian atau sasaran-sasaran yang dipengaruhi dalam suatu pengambilan keputusan dengan orang tertentu. Yang ketiga, fakta-fakta. Di mana suatu dalam fakta-fakta
diperlukan suatu seorang dukungan atau memberikan petunjuk yang sangat berharga atau memberikan output atau hasil sehingga bisa dinilai barang atau tersebut. Seperti itu. Yang keempat, pengalaman, di mana suatu pengalaman bisa memberikan atau kerincuan seseorang sehingga pengalaman tersebut bisa diceritakan di masa yang akan datang nanti. Yang kelima, kekuasaan. Kekuasaan ini di mana dia memiliki keputusan disebutkan atau merupakan dasar hukum untuk bertindak dan berbuat kepada sesuatu. Adapun tujuan pengambilan keputusan, yang pertama itu tujuan yang bersifat tunggal. Di mana tujuan bersifat tunggal ini sifatnya yakni terjadi jika dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Seperti itu. Kedua, tujuan yang bersifat ganda. Di mana tujuan bersifat ganda ini yang sifatnya yakni terjadi bila keputusan yang tersebut lebih dari satu, sehingga kita dapat memecahkan masalah bukan hanya satu dan lebih banyak secara komprehensif, menyeluruh, yang sifatnya komprehensif. Ya, seperti itu. Dan menjelaskan materi tentang tahap-tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi dan definisi masalah. Yang kedua, mengembangkan alternatif. Yang ketiga, evaluasi alternatif pemecahan. Yang keempat, memilih alternatif. Yang kelima, implementasi keputusan. Dan yang keenam, penilaian dan pengendalian. Sekian. Saya pernah membacakan serta konsekuensi apabila keputusan itu diambil. Kemudian pengambilan keputusan yang dilakukan atau ditanggung oleh pimpinan atau ketua lembaga organisasi yang bersangkutan. Selain dibutuhkannya informasi yang lengkap terkait suatu masalah, dibutuhkan juga rumusan masalah yang baik, dan kemudian dibuatkan alternatif yang disertakan konsekuensi positif dan negatif. Semua hal tersebut sudah dilakukan dengan baik dan sistematis. Tentunya akan mempermudah suatu organisasi atau kelompok memecahkan suatu masalah